Oke, sudah mulai Pak Didi. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam Pak Bakti. Gimana kabarnya Alhamdulillah. siang hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik Pak di Balikpapan. Sama kita nggak jumpa ini, gimana ada yang perlu kita diskusikan ini? Iya Pak Lardi, saya mau sharing-sharing pengalaman. Nah, kan Pak Oh, Lardi lebih dari 2 tahun oh iya. tugas tugas kurikulum. Hmm. Nah, saya mulai tahun ajaran ini dipercaya dan diminta untuk jadi wakaku. Oh iya. Alasannya pertama, teman yang tugas jadi wakakur di SMK 2 ini dapat SK sebagai kepala sekolah. Wih, mantap. Iya, Akhirnya bertugaslah di luar SMK 2 Balikpapan. iya betul. Nah, sama kepala sekolah yang Oh iya, ini karena harus, baru menjabat kan biasanya ada kendala-kendala awal ini. Mungkin, iya, nah kira-kira dalam itu pembagian dia. JP kan pembagian mengajar bisa bisa cerita enggak? Mungkin ada yang perlu dibantu nanti kendalanya apa? Itu banget yang mau saya ceritain karena ini tugas baru buat saya. Karena saya lamanya itu di kesiswaan. Saya sudah Iya. kenyang banget lah Pak Lardi. Di kesiswaan tuh sudah 9 tahun itu. Wah, kenyang banget lah. Sampai ya ada titik jenuhnya Iya. ketika ketika dipercaya sama diminta sama Berapa kepala tahun? sekolah. Berapa tahun tadi dari waktu kesiswaan? 9 tahunan Pak, Oh, 9 9 tahun tahun, luar iya. biasa itu. Mm-mm. Oh, kalau waka kesiswaannya 3 tahun, tapi Hmm. berkarir di tugas kesiswaan tuh Pak, kan Ya, tugas mulai dari 2011 itu langsung ditarik jadi pembina OSIS. ya, 3 tahun jadi pembina OSIS. Terus jadi pembina kerohanian tiga ya, tahun. betul. 3 tahun lagi diminta sebagai pembina Paskibra. Oh, Wih. seputar kesiswaan, Mbak Lardi. Nah, itu bisa kita gali yang dari kesiswaan tadi yang berkesan dulu, yang berkesan sebelum ke Wakakur. Tadi ada yang berkesan enggak sebelum ke titik Bali Wakakur tadi? Selama jadi kesiswaan Kalau kan di, lama tadi 3 tahun. iya, di kesiswaan itu saya meninggalkan momen, momen apa monumen lah, katakan seperti itu. Pertama bisa bikin event di siswa yang orientasinya pembinaan kerohanian. Tuh. Kalau sebelumnya, sebelum saya datang belum belum ada, hanya event nasional seperti Ya. Oh, yang mendatangkan Trio pembicara Lagu. itu kah? Iya, nah itu monumen yang saya tinggalkan buat teman-teman untuk melanjutkan. Itu yang berkesannya. Ya. Terus yang berkesan yang kedua, saya senang sekali kalau banyak siswa saya yang dapat beasiswa, Pak. Oh iya, Berarti mantap itu. Itu penghargaan itu, luar biasa. itu saya senang banget ya, Ya, beasiswa ya. Kaltim itu ya. Kaltim Nah, tuntas. itu kan beasiswa Kaltim stimulan karena setiap tahun. Ya, Kalau tuntas itu buat mahasiswa. betul. Nah, itu kalau bisa di atas 50 orang satu sekolah yang dapat itu bahagia banget. Itu kan pakai nilai rapotnya. Ya. Nah, itu Terus lanjut alhamdulillah ke setiap tahun. dari kemampuan memanajemen siswa ke wakasiswa kan dibawa ke bidang wakakur itu. Nah, itu kan dari segi manajemen, kemudian pembagian tugas itu kan Pak Didi kan banyak mengetahui karakter-karakter teman-teman nih. Nah, gimana cara membagi jam mengajar supaya adil dan merata itu gimana pertimbangannya? Kalau di kesiswaan tuh banyak berkolaborasi sama siswa. Itu yang Terus, saya sangat terbantu. Mengarahkan mereka itu lebih mudah karena anak-anak ya. Nah, kalau di ya, kurikulum ini karena pengalaman baru yang saya ingin minta saran dari Pak Lahdi, karena di kurikulum ini sekarang
adalah mengelola orang-orang tua gitu yang itu aku ngerasa butuh Ada. pengalaman bagaimana misalnya yang sudah ditugasi ngajar ternyata tidak masuk kelas itu saya masih belum punya triknya memberikan teguran apa memberikan perlakuan agar mereka-mereka yang orang yang ada di kelas tapi nggak masuk kelas itu kenapa ya kira-kira ya Pak Aldi ya? Ya. Itu yang saya Di, masih belum di tempatnya Pak belum Didi cukup. ada jurnal tiket ngajar nggak? Tiket ngajar, tiket lobby, itu enggak? Nah itu yang saya itu Kak kok saya renungi ya banyak eh, ke kemauan untuk mengisi Jurnal. iya jurnal kelas ada kemudian di piket ada cuma komitmen teman-teman pasca kegiatan corona deh saya yang merasakan itu kok drastis banget ya. Ya. Mengisi jurnal itu malah saya belum menemukan trik gimana ya supaya Biasanya mereka kalau itu di sekolah kami itu ada yang pertama briefing ketua kelas dulu. Briefing ketua kelas nanti dijelaskan cara pengisian jurnal. Kemudian yang hmm, kedua nanti briefing sekretarisnya. Jadi kalau ketua kelasnya lupa, nanti yang bertugas mengingatkan adalah sekretaris. Jadi sekretaris menuliskan guru yang ngajar siapa, materinya apa, kemudian siswa yang nggak berangkat berapa, kemudian materi hari itu yang disampaikan apa. Nah, nanti tinggal fix ke guru ngajarnya nanti dia tanda tangan di situ. Kemudian di lobby hmm, piket kan ada guru piket yang standby itu. Misalnya nanti ada guru yang berhalangan hadir kan ada tugas. Nah, itu nanti disampaikan ke lobby. Nah, kalau di tempatnya Pak Didi gimana yang sudah berjalan? iya seperti itu saya dan di zaman saya jadi guru piket itu ya di tahun 2011 sampai 2018 itu guru-guru tuh masih semangat loh ngisi-ngisi hari ini siapa guru yang masuk kelas sampai enggak bahkan keliling gitu ya. Kok sekarang itu saya menemukan duh ini enggak pernah diisi apa ya penyebabnya ya. Jurnal itu paling beberapa guru aja yang ngisi gitu. Mungkin Pak Didi Kayak kurang mulai sosialisasi mungkin. Sosialisasi ke guru-guru bahwa dampak dari tidak ngisinya guru nanti kan berdampak dipanggil oleh kepala sekolah, kemudian dibina kepala sekolah, nanti setiap rapat koordinasikan ditampilkan tuh guru-guru yang sering tidak masuk ini. Nanti treatmentnya kan kepala sekolah manggil sebagai pembinaan dari bagian pembinaan dari kepala sekolah. Mungkin itu yang terputus mungkin ada antara komunikasi tujuan tadi adanya jurnal sama gurunya itu iya kan ya. kadang ada yang males, ada yang rajin ngisi. Mungkin dampaknya belum tahu mereka kalau males ngisi, dampaknya seperti apa mungkin gimana pendapatnya Pak Didi? Iya ya itu kalau saya amati sih memang tidak ada tindak lanjut gitu Oh iya ya, dari RPL. sehingga mereka tidak Ya merasakan diperhatikan. manfaat dari mengisi Oh jurnal itu. ya, Kalau diamati kan itu sebenarnya instrumen kontrol bahwa betul. guru ini ngajarnya sudah sampai mana gitu. Artinya sudah sampai mana kan gitu ya jurnal kelas itu ya. Iya betul. Itu pengaruh ke akreditasi, pengaruh ke manajemen, SDM. Kalau akreditasi jurnal itu nggak pernah diperiksa ya. Oh jarang ya? Kemarin iya akreditasi kemarin ini pas zaman corona malah online semua kan. Iya. Berkas-berkas aja yang ini yang atau harus beralih ke digital aja apa ya ngisi teman-teman guru itu kita kasih barcode di Kasih link kelas ya. mm-mm, Kasih biar link mereka berapa ngisi jam, materi apa tuh pernah juga dulu pas pas ngajar online kan ada jurnal online itu, jurnal supervisi online kan.
ada nama guru, Mhm. berapa jam ngajar, materinya apa. Hmm. Kalau online Emang jalan kalau enggak? apa? Kalau kontrol supervisi online-nya jalan enggak? Kalau supervisi ngajar ada, Hmm, kemudian supervisi perangkat ada. Nah, ini yang kalau di luar jadwal supervisi itu kan yang kemudian kita jadi temuan gitu, bahwa ini jurnal iya, kelas nggak diisi sama gurunya, kemudian kadang ada gurunya di sekolah tapi nggak masuk, tapi nggak alasannya ngisi, nggak. nggak Nah, sempat. ini saya, Pak Lardi itu punya tip nggak ya di kurikulum? Kalau Trik saya supaya rasakan saya ini ngisi masih jurnalnya anu ya, supaya jurnalnya lengkap ya. iya. Jadi Oh, waktu untuk apel itu saya sampaikan waktu apel pagi, waktu apel siswa mm-mm, bahwa kegunaan dari jurnal kelas itu kan untuk memonitoring guru yang ada di kelas. Tolong nanti kalau dari kelas ada informasi bahwa guru-guru ini sering nggak masuk, sampaikan ke tim kurikulum, nanti akan ditindaklanjuti. Bukti tindak lanjutnya ya guru-guru yang mm-mm, sering ngasih tugas, yang sering nggak masuk itu kan akan dibina oleh kepala sekolah, itu sangat berefek sih. Kemudian pas saya jadi pembina upacara saya sampaikan juga bahwa ada lembar kalau siswa ditangani oleh wakil kesiswaan maka untuk guru-guru ada bukti kontrol ngajar yang namanya jurnal kelas, itu nanti tindak lanjutnya yaitu dari guru-guru yang tidak mengisi berarti maka mengajarnya dianggap kurang maksimal. Karena guru kan biasanya pembukaan, kemudian ngabsen, kemudian nanti kan dia yang ngisi jurnal itu di tengah-tengah jam ngajarnya. iya ya. Ya, sama-sama. Itu yang masih Kurang jalan mungkin saya Pak. Mungkin belum ada menemukan. terputusnya komunikasi Pak. Jadi biasanya kalau ada kendala kan bisa diidentifikasi, oh berarti ada yang belum jalan. Contohnya mungkin sosialisasinya kurang, cara ngisinya kurang. Kalau kalau ketua sama sekretarisnya jalan, kalau gurunya mau pergi belum tanda tangan kan nanti bisa, Pak Bu mohon maaf ini jurnalnya belum ditandatangani. Berarti komunikasi ada yang terputus. Mungkin seperti itu, bisa gimana tanggapan Pak Didi? Iya, kalau itu kayaknya betul juga sih. Dan berdasarkan pengalaman selama ini Ya, dianggap sudah mengerti, ya, jadi tidak pernah lagi ada sosialisasi. Jadi ya, teringat safety briefing di pesawat itu ya, kalau ya betul. dipikir-pikir Itu kan di kurang kerja. pesawat benar, di pesawat itu Selalu walaupun orang sudah tahu kan diingatkan terus itu. diingatkan Kalau terus pakai ya, itu yang pelampung itu. Ya ada yang saya dengerin, pikir. ada yang nggak dengerin. Kan biasa, tapi kan Nah, tugas kita sebagai manajemen kan mengingatkan, kemudian apa ya, mengingatkan lagi, kemudian nanti kalau ketua kelas sekretarisnya jalan, otomatis nanti gurunya tanda tangan, itu berarti ada komunikasi yang terputus. mm, Kalau mm, saya mm, mungkin mm. pendapatnya seperti itu Pak Didi. Sama ada grup Pak, Eh, ada grup ketua kelas Pak biasanya. Ada tim bayangan Pak, jadi wakil kesiswaan punya grup ketua kelas, nanti dia kan mm, guru siapa yang sering nggak masuk, siapa yang sering ribut di kelas itu ada tim kesiswaan juga, tim bayangan namanya. mm, 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 mm. Masuk Ya, masuk di tim tim ke apa masuk di grup ketua-ketua kelas bersama Wakasis gitu ya Pak ya. iya betul, ada grup ketua kelas yang handle wakasis, wakasis nanti ngomong ke kurikulum, kurikulum ditindaklanjuti ke atas, itu paling ngefek gitu Pak, ngefek ke gurunya kalau oh ternyata saya diperhatikan ya, oh ternyata saya nggak ngisi ada yang koordinir ya, berarti jalan. Kalau mereka merasa diperhatikan mungkin nanti tanggung jawabnya akan bertambah, mungkin seperti itu. Iya, 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 iya. Saya itu enggak punya tim sih memang. Nah Anda punya dua staf kan, biasanya ada staf pengajaran sama staf evaluasi pembelajaran kan. Itu aku yang enggak punya Pak Hardi. Oh Jadi kok bisa, kami ada dua staf di sini, ada dua orang yang bantuin kurikulum, jadi kurikulum nggak bekerja sendiri. Anda masih sendiri kah kurikulum? kalau yang bantu ngolah nilai ada Iya, untuk nilai-nilai rapot siswa iya, sampai nanti
jadi transkrip di akhir itu ada. Oh ya. Aku lihat saya ini masih kerja sendiri gitu. Oh iya, Padahal kan kalau untuk mengkontrol guru ngajar di kelas itu perlu ada tim lagi kan. Nggak mungkin saya betul. ngisi satu-satu Jangan. jurnal kelas Itu itu. bagian tim evaluasi pembelajaran itu biasanya. Itu Yang kan jadi kendala itu apa ya? Karena koordinator nilai kalau biasanya itu. ya Koordinator nilai kan koordinator satu nilai paket sendiri sama evaluasi pembelajaran kan. Dia ngecek gurunya juga evaluasi. itu. Hmm, Itu yang saya lihat, wah ini belum jalan ya. nggak bakal efektif untuk melakukan fungsi kontrol terhadap teman-teman yang ngajar gitu. Hmm. Nah, Saya malah saya malah kita coba kalau kalau di sekolah kami kita bagi tiga Pak. Saya bagian kelas 12, 13. Terus yang staf pengajaran itu kelas 11. Terus yang bagian evaluasi tadi yang kelas 10. Jadi kita bagi rata seperti itu supaya kontrolnya lebih mudah. Kalau menumpuk hmm, di evaluasi pembelajaran dengan rombel yang begitu banyak mungkin dia keteteran kan kita bantu. Jadi saling bantu mana yang supaya bisa jalan sama-sama. Mungkin pembagian trust kepercayaan sama pembagian job desk harus mulai Pak Didi jangan dikerjakan sendiri. Capek nanti mm, menumpuk di Anda iya, nanti. Oh ini iya itu waktunya yang Pak terjadi. habis ini kita refleksi. Iya, Jadi itu terima kalau kasih Pak Didi tentang diskusi kita hari ini. Dari ya beberapa permasalahannya itu insight yang tadi disampaikan tadi saya juga masalah banyak belajar. Mungkin ada yang perlu disampaikan closing statement dari Pak Didi. ya tadi masalah jurnal kelas yang masih sering bolong diisi sama teman-teman guru Ya, itu memang perlu diingatkan ya. kelemahannya saat ini masih Belum saya jalan. sendiri yang kewalahan, belum ada tim. Jadi dalam waktu dekat saya coba koordinasikan ke teman-teman mudah-mudahan Ya, ini bisa lebih baik lagi. Guru punya kesadaran untuk mengisi jurnal itu. iya, Sehingga fungsi kontrol dan komunikasi tadi berjalan ya. Lupa betul. diingatkan gitu. Betul. Karena menganggap wah ya sudah tahu lah itu tugas yang melekat gitu ya. Ternyata Iya. nggak seperti itu ya Pak Lardi ya. Enggak, jadi kita Tetap, ingatkan pas apel pagi, tetap pas perlu. pembina Mm-mm. upacara, pas rapat koordinasi. Jadi teman-teman tuh udah tahu, tapi kalau nggak diingatkan kadang, oh iya ya dia mangguk-mangguk itu Pak. Oh iya saya dia ngaku sendiri kadang Pak di forum itu, oh ya saya masih kadang lupa. Tapi kan dari segi koordinasi, evaluasi kan nanti ketua kelas tolong sama sekretarisnya ingatkan Bapak Ibu guru ketika sebelum keluar absen tanda tangan gitu. Kalau lupa Mm-mm. tanda tangan di kelas, anaknya yang nyari ke workshopnya Pak kadang. Pak Bu, mohon maaf Nah tadi itu dia. belum tanda tangan. Jadi pernah apa ajak ketua kelas sama sekretaris atau perangkat kelasnya jalan Pak, nyari gurunya Oke jalan. oke. Itu ya Pak Didi, Siap. makasih ya. Oke. Kita Sama-sama Pak Lardi. tutup ya waktunya Kembali. pas ini. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita stop ya. Belum berhasil nyetopnya. Sudah.